Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan Richard yang menurunkan sepasang kartu ISIS. Setelah itu, Richard yang menyadari bahwa dia telah salah langkah dalam bermain, membuatnya panik seketika. Melihat Richard yang panik, membuat Watson kebingungan. Kiss yang melihat itu berkata, "Lulus, kau sangat agresif," sambil melihat kartunya. Richard menimpali, "Ya, aku tidak punya kartu berguna yang tersisa. Aku kira aku hanya harus bermain kartu satu persatu tiga." Kiss lalu mengatakan, "Hanya apa yang saya inginkan. Kalian berdua lulus, maaf, aku menang lagi," sambil mengacungkan jempol kepada Kiss. Richard berkata, "Kiss, kau luar biasa." Setelah kartu dibagikan ulang, Watson yang melihat kartunya, lalu berkata sambil menggaruk kepalanya, "Apa nasib buruk yang saya miliki?" Dan terlihat kartu yang sudah diturunkan. Richard menurunkan kartunya. "Sepertinya aku akan menang kali ini," ucap Richard dengan ekspresi tersenyum. Akan tetapi, Watson langsung memperlihatkan kartunya. "Untungnya, itu terjadi bahwa aku punya bom dari dua kiri," ucapnya dengan tersenyum. Terlihat kartu Watson yang mengalahkan kartu Richard. Sontak Richard sangat terkejut dengan hal itu, sedangkan Kiss terlihat pucat sambil berkata, "Lulus." Kemudian Watson berkata, "Black Joker, ada 3 bom di ronde ini. Jati beri aku 4 palux." "Richard, di mana uangmu?" tanya Watson kepada Richard. Richard yang ditanya seperti itu langsung berkeringat dingin, dan permainan kartu pun terus dilanjutkan hingga tengah malam. Terlihat mereka masih bermain kartu dengan semangatnya, dan kembali Kiss memenangkan permainan. Sedangkan Richard terlihat sangat marah dengan kartu yang dia dapatkan. Dan Watson yang melihat Richard seperti itu, lalu berkata, "Richard, kau sudah berutang kepada Kiss hampir 100 palux." Richard pun sangat marah dan ingin melanjutkan permainan. "Ayo, aku akan memasang taruhan besar," ucap Richard sambil mengaduk kartu. Watson menimpali, "Richard Louis, kau tidak punya apa-apa untuk bertaruh. Kau bahkan tidak bisa mengambil apapun dari kaos kakimu yang sudah usang." Richard dengan marah berteriak, "Beraninya kau bicara seperti itu padaku?" bentak Richard. Watson yang juga mulai emosi lalu melempar kartu di tangannya. Lalu berdiri sambil menjawab Richard, "Aku hanya akan berbicara kepada kau seperti itu hari ini. Richard Louis, pergi mendapatkan uang jika kau ingin terus bermain. Pergilah jika kau tidak punya uang. By the way, jika kau mengganggu istri saya lagi, aku akan memutilasimu," ucapnya kepada Richard dengan ekspresi penuh ancaman. Lalu Watson melihat Kiss dan melanjutkan, "Kiss, aku minta maaf. Aku kehilangan kesabaran saya di sini. Mungkin kita harus menyebutnya sehari. Aku akan mentraktirmu makan besok sebagai permintaan maaf," ucapnya kepada Kiss sambil memasang muka tersenyum. Kiss yang melihat itu, malah keringatan dan kebingungan harus menanggapi seperti apa. Beberapa saat kemudian, terlihat Watson yang sedang berjalan sendiri untuk pulang. Ayah Kiss adalah pensiunan direktur pabrik baja, dan dia punya banyak koneksi. Jadi dia mungkin bisa membantuku dengan itu, pikir Watson. Tidak lama kemudian, terlihat rumah Watson. Dan Watson yang telah pulang langsung melompat ke tempat tidur, karena dia sudah terlalu kelelahan. Saat Watson sedang berbaring, dia lalu mendengar istri Richard yang sedang marah. "Richard Louis, kau bajingan, kau mencuri semua uangnya. Kau ingin aku dan bayi kita mati kelaparan?" Dan pertengkaran suami istri itu didengarkan oleh Watson hingga Watson tertidur. Scene kemudian berpindah di keesokan harinya. Terlihat di suatu tempat yang bernama Recreation Tea House. Di sana ada Watson yang memesan sebuah teko teh, dan terlihat penjual yang mengatakan jika harganya adalah 5 onis. Tidak lama kemudian, teh itu pun dituangkan ke gelas. Watson yang sedang duduk itu lalu mendengar seseorang yang mengatakan jika putra tertua keluarga Louis benar-benar berhenti dari pekerjaannya dan memulai bisnis. Lalu yang lain menimpali, dia berhenti dari pekerjaan aman itu tanpa ragu-ragu.
Dan teman pria itu menimpali, apa dia sudah gila? Di sisi lain, Watson yang meminum tehnya bergumam. Tahun 1980-an adalah saat yang tepat untuk berbisnis. Saat itulah banyak orang kaya masa depan membuat keberuntungan pertama mereka. Jika aku kembali ke tahun 2020, aku akan melewatkan kesempatan emas, kan? Pikir Watson. Masih di rekreasi tea house, terlihat Watson yang sakit kepala karena terlalu banyak yang dia pikirkan. Oh, lupakan saja. Aku punya bisnis di tahun ke-2020. Aku sudah memutuskan ketika aku menemukan kebenarannya. Dan Henry mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku akan menemukan cara untuk kembali ke masaku. Ucap Watson penuh dengan semangat. Kemudian terlihat Keith yang sedang mengendarai motor di jalanan. Watson yang melihat ada Keith lalu bergumam, "Yo, inilah pahlawan hari ini," gumam Watson. Watson lalu turun dari tempatnya dan menyapa Keith. "Keith, kebetulan sekali," ucap Watson. "Ya, aku baru saja selesai mengumpulkan buah. Aku kelelahan," ucap Keith sambil dia yang menggaruk kepala. "Keith, kau tepat waktu, biar ku traktir makan malam. Aku ingin minta maaf atas apa yang terjadi kemarin." "Haha, ini hanya masalah sepele, jangan repot-repot," ucap Keith menimpali. "Bagi saya, itu bukan masalah sepele." "Keith, mari kita pergi ke State Restaurant," ajak Watson. Beberapa saat kemudian, scene berpindah di sebuah restoran. Di sana ada Watson dan Keith. Pelayan restoran lalu berkata kepada Watson, "Pak, apa yang kau suka?" Dan Watson menjawab, "Mungkin saya bisa melihat menu terlebih dahulu." Saat Watson melihat daftar menu tersebut, sontak dia sangat terkejut dan pucat. Terlihat harga makanan di restoran itu yang ingin dipesan oleh Watson sangat mahal. Tidak lama berselang, makanan yang dipesan oleh Watson akhirnya datang juga. Keith lalu berkata, "If, kau tidak harus memesan begitu banyak hidangan." Sambil menuangkan minuman ke gelas Keith, Watson menimpali, "Kami jarang makan bersama. Jadi makanlah apapun yang kamu mau." Di sisi lain, terlihat ada Samuel bersama dengan temannya di restoran itu. Samuel lalu tidak sengaja melihat Watson berada di tempat itu. Lalu Samuel menunjuk Watson sambil berkata, "Kau kemari untuk menghambur-hamburkan uang." Watson yang mendengar itu tidak menjawab dan terus melanjutkan makannya. Hal itu membuat Samuel menjadi marah. "Kau memang brengsek. Dorothy mungkin kelaparan saat ini," ucapnya dengan berteriak. Joyce yang berada di tempat itu juga menambahkan, "Dia membuat saya kehilangan nafsu makan. Mari kita pergi ke restoran lain," ucap Joyce. Teman Samuel pun lalu menarik tangan Samuel yang sedang emosi untuk pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Keith yang melihat kejadian itu bertanya kepada Watson, "Apa kau dan putra Henry musuh?" Watson menimpali, "Kami adalah teman sekelas, tapi kami tidak akur. Aku melihat, omong-omong, kau pikir aku tidak menyadari kau membiarkanku menang kemarin?" tanya Keith. "Keith, kau tidak berhubungan baik dengan Henry, kan? Kau tampak bahagia ketika kau sebutkan dia sekarang," ucap Watson dengan kesalnya. Keith menimpali, "Henry memilih Carlson dalam pemilihan direktur pabrik kami saat itu. Akibatnya, saya gagal dengan satu suara untuk menjadi direktur Workshop D ketika ayahku tidak pensiun. Dia mempromosikan Henry ke direktur Workshop B. Bahwa tak tahu berterima kasih," ucap Keith sambil memukul meja. Lalu Watson kembali menuangkan minuman ke gelas Keith. Watson berkata, "Keith, tenanglah, biar kutuangkan anggur untukmu." Sedangkan Keith mengucapkan terima kasih. Terlihat jika Keith sudah mulai mabuk. Kemudian Watson kembali bertanya, "Apa dia anak dari kepala Linston Steel Mill?" Terlihat Keith yang meminum habis anggur yang berada di gelasnya. Keith lalu menjawab, "Tentu saja tidak. Dia hanya salah satu koneksi dari pemasok yang berasal dari luar kota." "Nah, kenapa kau tidak berhenti saja dari pekerjaan yang menjengkelkan dan memulai bisnis?" tanya Watson kembali. "Aku memikirkannya, tapi ayahku bilang tidak. Aku akan memberitahu kau apa. Salah satu teman saya mulai menjual elektronik di Modern City tahun lalu, dan sekarang telah membuat 100.000 palux. Ini 100.000 palux. Dia menjadi orang kaya begitu saja."
Uang itu akan cukup untuknya untuk hidup kaya untuk waktu yang lama, ucap Kiss menjelaskan. Sambil mengacungkan jempol, Watson menimpali, sangat mengesankan. Kiss, pabrikmu akan memberikan subsidi suhu tinggi, dan itu sejumlah besar uang, kan? Tanya Watson kepada Kiss. Kiss menjawab, ya, memang kenapa? Jika kamu membagikan buah yang dikumpulkan oleh kakekmu kepada para pekerja, subsidi akan menjadi milikmu. Dengan mengangkat kedua tangannya ke depan, Kiss menimpali, ya, aku tidak bisa melakukan itu. Jika aku melakukan itu, mereka yang ngiri padaku akan menulis surat keluhan, ucap Kiss dengan panik. Dengan semangatnya, Watson lalu berdiri dan menimpali, Kiss, itu kakekku. Namun Kiss yang mendengar ucapan Watson malah kebingungan dan bertanya-tanya. Watson kemudian menjelaskan, bagaimana kalau aku bertindak sebagai perantara dan engkau memberi mereka buah dalam namaku? Dengan memegang bahu Watson, Kiss berkata, aku belum memikirkan ini. Kau benar-benar pintar. Ketika malam sudah larut, mereka berdua kemudian ingin pulang ke rumah masing-masing. Kiss, aku akan mengantarmu pulang. Kiss bertanya, bisakah kau mengendarai sepeda motor? Ini adalah sepotong kue, jawab Watson dengan sombong. Watson kemudian mengantar Kiss untuk pulang. If, kau benar-benar baik di sepeda motor. Haha, kamu menyanjungku, ucap Watson membalas. Beberapa saat kemudian, terlihat jam dinding yang berada di rumah Watson. Watson yang baru pulang ke rumah bergumam, sudah larut, Dorothy harus tidur. Tiba-tiba Watson terkejut karena terlihat Dorothy belum tidur dan sedang menunggunya untuk pulang. Watson pun bertanya, kenapa kamu masih bangun? Aku terlambat kembali. Maaf. Sedangkan Dorothy membalas dengan memalingkan wajahnya ke sisi lain. Dorothy lalu mengingat kejadian sebelumnya saat bertemu dengan Joyce. Dorothy, apa If lebih penting bagimu daripada keluargamu? Ibumu di rumah sakit. Saat aku menemuinya kemarin, dia sedang koma dan menggumamkan namamu. Dorothy mencoba menyela dengan berkata, tapi sekarang dia tampaknya. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Joyce langsung menyela dengan nada tinggi. Seekor makan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Apakah kau lupa bagaimana dia digunakan untuk mengalahkan kau setiap hari dan menghabiskan semua perjudian uang kau? Bagaimana kau bisa berharap untuk mengkalahkan dia? Namun lamunan Dorothy langsung dibuyarkan oleh Watson yang mendekat. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya Watson. Dan terlihat Dorothy yang sangat sedih dan ingin menangis. Dia lalu berdiri dan memeluk Watson. Sambil memeluk Watson, Dorothy berkata, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan malam ini, ucap Dorothy dengan wajah yang merona. Dan terlihat kedua balon Dorothy yang menyentuh dada Watson, sehingga membuat Watson sangat terkejut dengan wajah yang memerah. Dengan iman yang kuat, Watson dengan tegas berkata, Dorothy, aku minum hari ini. Jadi aku sedikit istirahat, aku akan jalan-jalan. Kau bisa tidur. Setelah itu, Watson bergegas untuk membasuh kepalanya. Tenang, aku akan kembali ke waktuku segera. Aku tidak pernah bisa jatuh cinta dengan seseorang yang tidak seharusnya, gumam Watson dengan frustasi. Setelah kejadian itu, terlihat Watson yang sedang berbaring di sofa, sambil memikirkan kejadian sebelumnya dengan Dorothy. Scene lalu berpindah di pagi hari. Terlihat ayam yang sedang berkokok di atas genteng. Di sisi lain, Dorothy sedang keluar dari rumah. Sambil melirik ke arah rumah, dia bergumam, selamat tinggal, Eve. Kalau saja kau sudah mulai berubah sebelumnya. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, gumam Dorothy sambil dia yang melangkah pergi. Dorothy kemudian datang di tempat telepon umum untuk menelpon ayahnya. Di telepon, ayah Dorothy berkata, Dorothy, ada apa? Katakan padaku dan aku akan menanganinya. Dorothy menimpali, tidak. Aku hanya merindukanmu. Dorothy, tetap di sana dan tunggu untukku, ucap ayah Dorothy. Scene kemudian beralih di perkebunan Kiss. Terlihat ada Kiss dan Watson di tempat itu. Aku tidak berharap ayahku langsung menyetujui lamaranku ketika aku memberitahunya tentang hal itu, ucap Kiss. Betulkah? Sisanya tergantung padamu, Kiss. If, jika hal ini dilakukan, saya akan memberikan 100 paluk sebagai hadiah. Dengan bersikap hormat, Watson berkata, terima kasih, serahkan saja padaku.
Beberapa saat kemudian, Watson yang telah pulang ke rumah langsung diberitahu oleh Nyonya Parker, "Ih, beberapa kerabat kau di sini untuk melihatmu." Watson yang mendengar itu bertanya, "Kerabat?" Dan Watson bergumam, "Keluarga Dorothy." Setelah Watson membuka pintu rumah, dia langsung dihadapkan dengan ayah Dorothy yang bernama Lucien James. Ibu Dorothy, Sheila James beserta dengan Dorothy yang memegang ibunya. Dengan ramahnya, Watson lalu berkata, "Dorothy tidak bilang kalian akan datang. Jadi aku belum mempersiapkan apapun untuk menyambutmu." Ayah Dorothy yang mendengar itu hanya memasang wajah datar. Lalu Watson kembali melanjutkan, "Apakah kalian makan? Biarkan aku memasak beberapa untuk kalian." Lalu tiba-tiba, ayah Dorothy langsung menampar Watson, "Ini untuk putriku, lihat apa yang kau lakukan padanya." Dorothy yang melihat ayahnya melakukan itu refleks memanggilnya, "Ayah." Terlihat wajah Watson yang lebam setelah ditampar oleh ayah Dorothy. Ayah Dorothy kembali ingin menampar Watson, "Dan yang satu ini untukku." Namun dia langsung dihentikan oleh Dorothy. "Ayah, cukup." Dorothy lalu berjalan menghampiri Watson. Dia bertanya, "Kau baik-baik saja?" Dengan ekspresi sedih, Watson menjawab, "Dorothy, aku pantas mendapatkan ini, maafkan aku." Ayah Dorothy yang sudah sangat marah, lalu berteriak, "Ih, simpan itu, kau pergi untuk perceraian dengan Dorothy sekarang." Watson dan Dorothy yang mendengar hal itu sontak terdiam satu sama lain. Di sisi lain, Ibu Dorothy ikut berbicara, "Iyo, kumohon, lepaskan putriku." Terlihat Ibu Dorothy sedang tidak sehat ditandai dia yang batuk-batuk. Ayah Dorothy pun langsung menghampiri istrinya, "Sayang, tenang." Watson lalu bertanya kepada Dorothy, "Dorothy, bagaimana menurutmu?" Sambil melirik ke sisi lain, Dorothy lalu berbalik dan berkata, "Eve, mari kita bercerai." Kemudian scene berpindah di balai kota. Watson dan Dorothy yang sepakat untuk bercerai lalu datang untuk menyelesaikan dokumen perceraian. "Jika tidak, aku akan cap surat cerai kalian," ucap petugas. Dan terlihat Dorothy dan Watson sama-sama terdiam. Petugas itu kembali berkata, "Aku benar-benar tidak mendapatkan pasangan muda saat ini." Lalu petugas itu pun menstempel surat perceraian tersebut. Mereka pun kemudian keluar dari balai kota. Dorothy lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, beri aku waktu sebentar. Ada yang ingin kukatakan padanya." Dorothy lalu menghampiri Watson untuk memberinya uang. "Itu yang kau berikan padaku untuk diamankan. 285 palux tersisa." Watson pun seketika mendorong tangan Dorothy. "Dorothy, simpanlah uang itu. Aku berhutang banyak padamu, dan aku terlalu malu untuk mendapatkannya kembali. Dan menjauhlah dariku jika aku berubah kembali ke diriku yang dulu," ucap Watson. "Apa maksudmu?" tanya Dorothy, sambil mendorong Dorothy untuk pergi. Watson menjawab, "Simpan itu di pikiranmu. Orang tuamu sedang menunggumu. Sampai jumpa." "Dorothy, berhati-hatilah." Dan terlihat Dorothy yang menangis sambil dia yang pergi meninggalkan Watson. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.